selamat datang di podcast pertama kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatima dan teman saya. Dan saya Septi. Oke, sebelumnya di podcast kali ini kita mau ngobrolin tentang apa sih Mbak Septi? Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama itu pentingnya pendidikan anak usia dini. Dan yang kedua kita akan membahas tentang pembelajaran yang baik untuk anak usia dini itu seperti apa sih? Oke, langsung saja kita tanyakan. Menurut Mbak Septi, apa sih pentingnya pendidikan untuk anak usia dini itu? Nah, sebelum kita masuk ke pentingnya pendidikan anak usia dini itu, ada baiknya Mbak Fatima kita harus tahu dulu nih, harus menyamakan persepsi dulu dengan ayah bunda dan teman-teman sekalian. Pendidikan anak usia dini itu sebenarnya apa? Nah, kadang masih banyak yang salah kaprah ya, kalau PAUD itu adalah KB atau kelompok bermain, padahal tidak seperti itu ya. Nah, PAUD itu adalah upaya pendidikan yang ditujukan dari anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Jadi, mulai dari pendidikan yang pertama dan utama itu mulai dari keluarga, mulai dari sejak dia lahir sampai nanti bisa bermitra dengan lembaga PAUD seperti itu, Mbak Fatima. Iya. Selanjutnya, kalau poin pentingnya, setelah kita tahu dulu ya bagaimana keluarga itu penting dalam pendidikan anak. Terus ada nih beberapa yang sebenarnya dari lapangan sendiri ya kita tahu ada yang bilang kalau sebenarnya kan anak nggak harus masuk ke PAUD ya, bisa langsung ke SD, bisa langsung belajar calistung. Atau justru ada yang berpandangan bahwa seharusnya di PAUD itu anak-anak diajarkan calistung sebelum masuk SD. Kalau menurut Mbak Septi bagaimana? Nah, itu permasalahannya adalah anak usia dini itu kita mulai dari fondasi dulu sebelum kita masuk ke calistung. Jadi kita ada banyak hal yang harus dimatangkan terlebih dahulu. Nah, yang itu bisa difokuskan pada pendidikan anak usia dini yaitu lembaga PAUD. Nah, kita harus ingat juga kalau anak usia dini itu berada di masa keemasan atau golden age ya. Jadi anak ini mulai belajar dari semua hal-hal yang konkret, menggunakan semua panca inderanya. Jadi kalau langsung calistung, nanti nggak bisa, itu pusing ya anaknya ya Mbak Fatima ya. Iya. Iya, jadi ya kita tahu dulu ya bahwa anak-anak, khususnya anak usia dini itu dari usia 0 sampai 6 tahun itu perkembangan sarafnya tuh lagi bagus-bagusnya. Jadi kita seharusnya sebagai yang lebih paham mungkin ya mengenai anak harus bisa mengerti kalau di usia segitu itu anak diberikan stimulasi yang tepat. Jadi lebih ke bagaimana mengembangkan dulu saraf-sarafnya, karena nanti kalau sudah besar sudah nggak bisa diubah. Kita bisa mengubah anak-anak itu atau mencetak anak-anak yang baik itu juga dari usia dini atau masa keemasan itu tadi. Oke. Betul Mbak Fatima. Nah, kita menyambung lagi ya. Dari pendidikan anak usia dini itu ada 6 aspek perkembangan yang difokuskan. Nah, itu yang menjadi fondasi selain juga calistung itu tadi. Jadi ada nilai agama dan moral yang memang harus dimatangkan sebelum dia melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, misalnya dia dalam nilai agama dan moral, apa yang harus dia kuasai, apa yang harus dia matangkan. Ya, itu seperti bagaimana dia menghargai sesama, mengamalkan Pancasila, sopan santun, seperti itu. Juga dari yang kedua, aspek perkembangan yang kedua ada fisik dan motorik, ada motorik kasar dan motorik halusnya. Itu harus matang terlebih dahulu. Seperti misalnya mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau teman-teman juga pernah melihat ada anak yang menulis di sekolah dasar tapi dia sambil guler-guler masih lelah gitu. Nah, itu sebenarnya motorik kasarnya itu belum matang ya. Jadi itu harus dimatangkan terlebih dahulu. Belum lagi nanti belum masuk di motorik halusnya, yaitu bagaimana dia memegang pensil. Nah, itu saja itu harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum beranjak ke calistung itu tadi. Selanjutnya ada lagi dalam bahasanya Mbak Fatima. Nah, dalam aspek perkembangan bahasa ini juga penting untuk pendidikan di sekolah dasar. Nah,
jadi harus dimatangkan bagaimana dia berkomunikasi dengan guru, bagaimana dia berkomunikasi dengan teman sebayanya, supaya apa, dia bisa menyampaikan pesannya, bisa menyampaikan pendapatnya dengan memilih kata-kata yang tepat ya Mbak Fatimah. Lalu ada juga sosial emosional, bagaimana dia meregulasi emosinya, bagaimana dia mengenali emosinya, bagaimana dia merespon ketika dia merasa sedih, bagaimana dia ketika gagal bisa memotivasi diri sendiri. Nah, itu semua bisa dipelajari di pendidikan anak usia dini ini. Jadi memang guru-guru di sana ya Mbak Fatimah itu sudah kompeten gitu ya, dan seperti Seharusnya. ya. Iya. Ya. Dan yang terakhir kognitif. Nah, kognitif itu juga bukan hanya berbicara mengenai calistung saja, baca, tulis, dan menghitung, tapi juga bagaimana anak belajar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana anak berpikir kritis, memahami sebuah bacaan. Jadi bukan cuma bisa membaca, tapi dia harus bisa memahami bacaan itu maksudnya bagaimana, seperti itu. Iya, betul ya. sekali. Jadi untuk anak usia dini sendiri ada beberapa aspek perkembangan yang sangat perlu kita perhatikan. 6 aspek tadi, ada nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, motorik, kemudian ada apa? Kognitif ya. Jadi hal-hal itu adalah hal-hal dasar yang perlu kita perhatikan untuk anak usia dini. Mengesampingkan bagaimana kadang ada gengsi kita mungkin ya, kenapa anak-anak itu harus belajar calistung, karena calistung itu dianggap pintar, padahal banyak sekali aspek-aspek dalam diri anak yang harusnya lebih banyak berkembang seperti Ya, itu. bisa menjadi pondasi yang bagus sebelum anak masuk ke pendidikan dasar. Iya, betul. Jadi Mbak Fatimah, kita lanjut ya. Oke. Kalau bukan belajar calistung, lalu bagaimana sih sebaiknya pembelajaran di PAUD itu? Iya. Menurut pendapat saya ya, sebelum kita belajar bagaimana pembelajaran yang baik di PAUD itu, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip pembelajarannya untuk anak usia dini. Ternyata ketika diperhatikan ada 10 prinsip pembelajaran untuk anak usia dini sendiri. Yang pertama, anak itu belajar melalui bermain. Jadi ketika anak bermain, tidak semata-mata dia hanya menggunakan suatu alat untuk bermain atau hanya pasaran lah ya istilahnya, kalau orang Jawa misalnya lihat anaknya lagi numbuk-numbuk batu dibilangnya pasaran, cuma mainan. Ternyata tidak, anak-anak itu belajar melalui bermain. Jadi mereka tidak bisa belajar yang langsung kita ajarkan ini A, ini B, mungkin ya seperti itu kurang tepat. Tapi anak-anak itu bisa belajar huruf atau angka, mungkin misalnya bermain manik-manik, disusun huruf atau namanya sendiri, seperti itu. Itu prinsip pembelajaran untuk PAUD untuk anak usia dini yang pertama. Yang selanjutnya, pembelajaran yang baik untuk anak usia dini itu harus mengembangkan life skill anak. Life skill itu ibaratnya kemampuan dasarnya anak. Kalau misalnya anak itu mungkin dari perkembangannya ya, dari kecil dia belum bisa ngapa-ngapain, nanti lama-lama dia akan belajar gimana sih caranya aku bisa mandi sendiri, aku bisa makan sendiri. Dan itu perlu banget loh bantuan kita sebagai orang tua maupun guru untuk bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk anak, yaitu mengembangkan life skillnya anak. Yang ketiga, pembelajaran yang baik itu juga memperhatikan perkembangan anak. Ya, tadi sudah disampaikan ada 6 aspek perkembangan. Jadi pembelajarannya harus memperhatikan, ada pedoman-pedomannya bagaimana anak itu bisa mengembangkan aspek-aspeknya. Yang selanjutnya mengenai kebutuhan. Anak-anak itu juga ada kebutuhan ya. Jangan dikira anak-anak itu nganggur, tidak punya pekerjaan. Sesungguhnya anak-anak pun juga memiliki pekerjaan. Mereka bermain itu pekerjaan mereka, itu kesibukan mereka. Nah, seperti itu kebutuhan bagi mereka. Kalau mereka senang dengan bermain, ya itu kebutuhan mereka, sama seperti kita. Selanjutnya, pembelajaran untuk anak usia dini yang baik itu bersifat aktif. Jadi kalau mungkin misalnya pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru, mungkin itu kurang memperhatikan prinsip pembelajaran untuk anak usia dini. Jadi perlu pembelajaran yang aktif dari anak belajar
dengan rasa ingin tahunya sendiri dia mencari tahu dan mendapatkan pengetahuannya dari dia mencari tahu. Yang selanjutnya, pembelajaran itu harus berpusat pada anak, aktif dilakukan oleh anak dan berpusat pada anak. Anak-anak juga yang melakukannya. Selanjutnya adalah mengembangkan karakter anak. Jadi tidak hanya semata-mata kita hanya ingin anak belajar untuk kepintaran mereka, tapi juga nilai karakternya seperti tadi, agama, moral, sopan santun juga harus berkembang. Yang selanjutnya, pembelajarannya bersifat demokratis. Jadi mungkin bukan guru yang melakukan ya, karena tadi juga sudah aktif, terus berpusat pada anak. Jadi harus demokratis, anak-anak harus diikut sertakan. Jadi menjadikan mereka itu pusatnya dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran itu membutuhkan lingkungan yang kondusif. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, masyarakat juga perlu untuk ikut memberikan lingkungan yang kondusif. Dan yang terakhir, media dan sumber belajarnya juga berasal dari lingkungan. Jadi apa-apa yang ada di lingkungan itu adalah sumber belajarnya anak. Seperti itu Mbak Septi. Wah, ternyata banyak sekali ya prinsip pembelajaran di PAUD ini, dan benar-benar pembelajaran ini harus berpusat pada anak. Nah, seperti apa pembelajaran yang bisa berpusat pada anak itu Mbak Fatimah? Oke, yang saat ini sedang tren ya, mengenai merdeka belajar, merdeka bermain. Jadi pemerintah ingin sekali ikut serta dalam memberikan inovasi dalam pendidikan anak usia dini. Salah satunya adalah mengenai implementasi project based learning dalam pembelajaran anak usia dini. Apa sih pentingnya project ini? Jadi di abad 21 ini, saat ini anak-anak itu seharusnya sudah mulai belajar bagaimana mereka mengembangkan dirinya sendiri. Karena kebutuhan atau tuntutan dunia yang ya kalau anak-anak nggak mungkin memikirkan hal itu, tapi kita bisa memberikan stimulasi untuk anak untuk belajar eksplorasi, belajar memecahkan masalah, berpikir kritis. Dari project sendiri kalau diperdalam itu bisa mengajak anak untuk semakin kolaboratif, kemudian dia juga memiliki komunikasi yang baik dengan sekitarnya. Masih dalam sebenarnya, tapi mungkin bisa kita lanjutkan pembahasan project ini di lain waktu ya. Ya intinya pembahasan project ini dirasa memberikan prinsip-prinsip pembelajaran AUD secara utuh. Kemudian pemerintah juga memberikan inovasi ini tidak semata-mata hanya ingin menyuruh untuk menerapkan ya, tapi karena dampaknya yang dihasilkan itu sangat besar. Anak-anak belajar, kan kalau di project itu anak-anak mencari masalah yang ada di sekitarnya, kemudian dia memecahkan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri. Nah, dengan hal itu anak-anak belajar banyak hal melalui bermain, sama seperti prinsip yang pertama tadi. Seperti itu Mbak Septi. Nah, ternyata menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin diketahui atau mau apa ya, share-share gitu ya, mau sharing sama kita juga boleh. mau kok ya. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya. Iya, terima kasih teman-teman telah menonton. Bye.